Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya selalu ingatkan diri kita supaya selalu bersyukur, menghargai apa yang telah diberikan Allah kepada kita, karena dengan menghargai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, insya Allah akan menjadikan keberkahan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya hormati, keberkahan hidup adalah apapun yang kita terima dari Allah adalah untuk kebaikan, baik itu bekal untuk vertikal mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun kita berbuat baik, amal khair, amal soleh sesama manusia atau hablum minanas. Kita masih melanjutkan tema kita tentang program Allah yang berhubungan dengan alam semesta dan manusia, yang dimana kemarin kita selaku manusia melihat dibangkitkan. Nah, sekarang adalah subpokok bahasa adalah keadaan setelah dibangkitkan. Bapak Ibu, kita harus tahu dulu bahwa alam dunia itu alam yang fana, kemudian orang yang mati itu sebetulnya memasuki pintu yang baru dalam perjalanan panjang. Jadi biasanya kalau tidak paham tentang program Allah, ya mati dikira habis. Padahal mati itu justru melalui star atau apa itu maksud saya, permulaan. Jadi kita mulai permulaan perjalanan yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke piknik ke Eropa, itu Bapak Ibu sudah di bandara gitu ya. Jadi mati adalah pintu untuk berjalan yang panjang gitu. Karena di situ nanti akan kita lihat beberapa ayat yang berhubungan dengan setelah kita dibangkitkan. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Wah, ini ada gangguan. Tak minum dulu. Ya, tadi tenggorokan belum siap, sekarang sudah siap nih. Jadi nanti kita lihat ayat-ayat yang berkorelasi dengan hari berbangkit, supaya kita nanti di sana tidak kaget dan tidak heran, tidak gumun, karena banyak sekali orang yang waktu di dunia itu tidak mempelajari petunjuk, kemudian setelah di sana lihat sesuatu kaget. Banyak sekali ayat-ayat yang nanti juga menggambarkan seperti itu, karena dia lalai atau lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita dalam mengkaji Al-Quran itu memang seharusnya agak berpikir supaya kita bisa memikirkan yang kita rasakan dari ayat itu, kemudian juga bisa
merasakan yang kita pikirkan dan bisa memikirkan yang kita rasakan. Jadi di situ nanti akan menimbulkan suatu keimanan. Karena ini hubungannya dengan juga iman hari akhir. Jadi iman hari akhir itu tidak hanya nanti hari akhir bumi habis, bukan itu dok. Tapi kelanjutannya memang sangat-sangat luar biasa dan panjang. Jadi yang namanya hari akhir itu biasanya akhir itu adalah yang kemudian. Nah, kita dalam kematian menuju ke pintu yang perjalanan yang panjang, di mana jasad kita sudah kita tinggalkan di bumi ini. Jadi jasad kita tinggalkan, kemudian jiwa kita nanti bersama rohnya adalah menuju, dan nanti setelah digenggam oleh Allah jiwa kita itu nanti kita akan dibangkitkan, dikumpulkan kembali ya, dikumpulkan kembali bersama apa itu roh jasad tadi, sehingga menjadi hidup kembali atau berbangkit. Nanti ada ayat yang mengatakan bahwa jin dan manusia itu tidak ditanya dosanya. Karena apa? Karena memang di dalam surat 17 ayat 13 bahwa setiap manusia kami beri fakta tanggung jawabnya di kuduknya atau kitab rekaman itu, yang keluar pada hari kiamat kitab itu dalam keadaan terbuka ya. Ini saya ulangi. Wa kula insanin alzamnahu tayrahu fi unukihi wa nuriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kemudian kitab itu setelah terbuka, kita disuruh membaca sendiri, kita bisa menghisap sendiri pada hari itu, menghitung sendiri. Jadi salah satu itu. Maka di sini surat 55 ayat 39, fa yaumaidzil la yus'alu an dzambihi insun wala janun. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya, karena rekamannya sudah ada. Sudah sendiri, baca sendiri, masuk neraka atau surga itu sudah di situ sudah jelas. Maka dosanya rasa tekon wis ngerti dewi. Karena teknologi Allah itu sangat canggih. Ya. Di sini surat 55 ayat 39. Pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ya karena memang sudah ada rekamannya semua, sudah siap untuk dipertanggungjawabkan kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita tahu di sana setelah dibangkitkan itu ada 3 golongan. Yang satu namanya Sabikun, kemudian Maimanah atau Ashabul Maimanah, dan Ashabul Jimal atau Mas'amah. Jadi ada Awalun, Sabikun, Maimanah, dan Jimal. Nah, tapi dari 3 ini nanti ada 2 grup. Ini harus. Saya ini penghapusnya enggak gitu. Tak iling-ilingi ora ketok kok. Ya iki sik sementara. Jadi ini nanti ada sini Pak ya, saya kalau bisa kolom. Ini nanti menurut ayat ya. Awalun, kemudian akhirun, kemudian di sini ada sabikun, kemudian maimanah, dan mas'amah atau simal.
singkat. Jadi ada 3 grup nanti. Sabiqun adalah orang yang berlomba dalam kebaikan. Jadi nek gampangane krungu adzan cepet-cepet nang masjid. Terus enek wong tiba cepet-cepet nulung. Istilahnya yang berlomba. Jadi enek pengajian Al-Qur'an ya cepat-cepat datang, itu namanya berlomba sabikun. Kemudian kalau yang maimanah, yang golongan kanan, ini yang berlomba, maka kalau fastabiqu khairat itu berlomba dalam kebaikan. Jadi berlomba. Yang berlomba itu kan mencari yang terbaik, isi-isian. Maimanah adalah golongan kanan. Ya berbuat baik, berbuat soleh ning tidak berlomba. Itu maimanah. Jadi santailah. Ya, yang penting alon-alon waton lakon, mungkin begitu. Coba Jawa. Lah, kalau simal itu askabul simal atau mas'amah, ini kiri, golongan kiri. Kiri adalah yang banyak dosa, tidak tahu apa-apa, tidak beramal soleh, yang nanti akan masuk nar. Nah, sekarang kalau awalun, ya. Tapi nanti kalau biasa Bapak Ibu di not terjemahan mungkin awalun itu sebelum Nabi Muhammad, akhirun itu setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau menurut ayat-ayat Quran, awalun adalah batasnya ini. Nabi Adam sampai Idris, sebelumnya ini banyak rasul kalau di dalam Quran, cuma tidak disebutkan. Kemudian Nuh. Nah, setelah Nuh ini ada peristiwa kapalnya Nabi Nuh atau topan Nabi Nuh itu. Kemudian lah di sini, Pak. Batasnya yang di sini awalun, setelah kapal Nabi Nuh ini, di sini adalah akhirun. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayatnya. Kita mulai dari surat 56 ayat 49 dan 50. Kul innal awalina wal akhirin. Katakanlah sungguhnya orang-orang yang terdahulu awalin dan orang-orang yang akhirin atau terkemudian. Jadi ada bahasanya cuma, kalau saya tulis awalun dan awalin itu cuma dibaca jer dan dibaca rofa, Pak. Jadi ibaratnya kalau muslimin, ya muslimin karo muslimun. Ini pada wong muslim. Cuma kalau ini dibaca nasab atau jer, kalau di sini dibaca rofa. Bedanya itu. Tandanya dibaca nasab adalah ya ini. Kalau tandanya dibaca rofa adalah wawu ini. Cuma bentuknya aja. Tapi intinya kalau di sini awalun ya orang awal, awalin juga orang awal. Kalau akhirun ya ini pakai i, akhirun. Ya, Al-Waqi'ah ayat 49. Nah, orang awalun dan akhirun itu akan dikumpulkan. Dimulai dengan huruf lam takkid, la majmu'una ila miqati yaumim maklum. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Jadi yaumul maklum nanti kan hari berangkat itu sangat dikenal. Nah, maka awalun adalah umat sejak Nabi Adam sampai tofan Nabi Nuh. Akhirun adalah umat setelah peristiwa kapal Nabi Nuh sampai kiamat. Itu nama termasuk kita ini umat yang akhirun. Nah, umat awalun itu diutus para rasul menyampaikan ajaran Islam, Pak. Jadi, di sini dijelaskan di dalam surat 15 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna min qablika fisiya'il awalin. Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul
sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu atau awalun. Sini jamak juga arsalna ini, kami mengutus rasul-rasul ya. Sebelumnya Adam sampai Nuh itu rasulnya banyak, cuma yang disebutkan cuma Idris. Sebenarnya kan ada di dalam ayat itu kan ada rasul yang dikisahkan, ada yang tidak, Pak. Jadi utusan rasul itu namanya utusan. Ya. Kalau nabi itu adalah pengkabar. Nabi penerima wahyu, rasul itu kemudian menyampaikan. Maka Nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun itu belum rasul dan belum nabi dan juga belum menyampaikan. Dalam surat 42 ayat 52 kemarin itu. Jadi setelah dapat wahyu baru. Nah ini orang-orang dulu, orang awalin juga ada banyak rasul. Dalam surat 43 ayat 6, wa kam arsalna min nabiyyin fil awalin. Dan beberapa banyaknya nabi-nabi telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Nah, kalau ayat yang tadi rasul-rasul, di sini nabi-nabi, ya. Jadi ternyata awalun dan akhir itu juga banyak nabi dan rasul. Nah, semua menyampaikan ajaran Islam karena kalau kita lihat di dalam surah ketiga Ali Imran ayat 19 bahwa inna dina indahul Islam, bahwa sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa mahtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm bayam bainahum. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena mereka itu ada kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha samiul hisab. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi memang ayat ini sejak dulu memang ada bahwa inna dina indahul Islam. Maka tidak heranlah kalau zaman Nabi Musa pun Fir'aun mengatakan mau meninggal itu wa ana minal muslimin, aku juga muslim, tapi sudah tidak diterima karena tidak sempat beramal. Ini dikuatkan di dalam surat Ali Imran juga ayat 85 bahwa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi risalah Rasul-Rasul dan Nabi dahulu tetap Islam. Dan juga yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu juga sama dengan yang diwahyukan para Nabi yang dahulu. Dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna aukhayna ilaika kama aukhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu kepada Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Jadi sama. Wa aukhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zabura. Jadi yang diwahyukan sama dengan Nuh pada Nabi Muhammad itu juga diwahyukan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Begitu juga Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kalau yang diwahyukan sama, diwahyukan kepada Nabi juga Nabi Rasul dulu, syariatnya juga sama. Kita lihat di sini ya. Di dalam surat 42 ayat 13. 42 itu surat Surah ya. Bunyi ayatnya syara'a lakum minad-dini ma wasabihi. Syariat untuk kamu sekalian dari agama apa-apa yang diwasiatkan dengannya, termasuk juga dengan Nuhan kepada Nuh, waladina aukhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa
an aqimudin wala tafarraqu fi. Ya, kabura alal musyrikina ma tab'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Bahwa Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama, aqimudin, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang yang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi bahasanya syariat itu syariat dari syariat itu yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad itu juga sama dengan Rasul dan Nabi dahulu. Maka kalau Bapak Ibu lihat di ayat ini 395, di sini Nabi Muhammad suruh mengikuti milah Ibrahim atau ajaran Ibrahim, kakeknya. Ya, jadi mengikuti, termasuk Ibrahim juga bikin apa itu, membangun Ka'bah, karena memang dulu Nabi Adam di situ sudah membangun manusia pertama. Disebutkan dalam surat Al-Imran juga, manusia pertama yang bangun rumah ibadah adalah Adam itu. Kemudian topan Nuh, terjadilah kerusakan, kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail suruh membangun, merenovasi. Maka berarti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu juga sudah sholat, sudah haji. Maka Nabi Muhammad suruh meneruskan syariat itu. Namanya milah. Milah itu adalah ajaran atau doktrin atau istilahnya syariat. Dan ada di dalam surat Al-Haji juga ada, surat An-Nahl juga ada, suruh mengikuti milah Ibrahim itu. Tapi kenapa Pak? Umat dahulu, awalun itu ada yang mendustakan Rasul. Bahkan Rasul diolok-olok dan sebagainya ya. Dalam surat 15 ayat 11, wama ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastaziun. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi yang namanya rasul aja diolok-olok. Termasuk Nabi Muhammad itu kan dikatakan majnun, dikatakan gila. Itu rasul Pak. Waktu menyampaikan ayat dibilang begitu ya. Apalagi yang bukan rasul mestinya kan begitu. Nah, ada juga kalau di atas itu rasul diolok-olok, di sini adalah nabi, nabi-nabi ya. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bi yastaziun, di dalam surat 43 ayat 7. Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi rasul diolok-olok, nabi juga diolok-olok. Tapi kadang setelah nabinya nggak ada, gawe ajaran di atas namakan nabinya, itulah biasanya gitu. Waktu ada memang luar biasa ya. Maka Nabi Muhammad itu waktu masih hidup memang kalau ada sesuatu kan bertanya kepada Nabi, bisa menjelaskan inilah. Setelah Nabi Muhammad kan banyak sekali istilahnya gonjang-ganjing ya, rebutan khalifah, rebutan kekuasaan, rebutan ya itulah. Kemudian ada yang ini, ada yang ini, kemudian belum dari politik dan lain-lain semuanya kan. Nah, harusnya kan umat sekarang itu harusnya melihat zaman Nabi bagaimana. Oh, Nabi Muhammad itu yang disampaikan ayat-ayat, maka harusnya rujukannya pertama kali harus ayat dulu. Nanti akan selamat karena memang itulah petunjuk. Kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Nabi diolok-olok ya. Kita ambilkan contoh Nabi Nuh, karena umat awalun dimulai dari kapal Nabi Nuh. Ya, ini memang sejarah Nabi Nuh itu sangat luar biasa karena memang
bumi kita ini tenggelam, Pak, terus terang ya. Kalau tsunami, ya sering saya contohkan, tsunami itu hanya 7 menit. Ombaknya setinggi pohon kelapa. Nah, kalau zaman Nabi Nuh ini ombaknya setinggi gunung. Buminya tenggelam, mau gunungnya wis ombaknya sak gunung, gunungnya kan kelep. Anaknya diceluk ya aku tak nikah. Nah, bumi kita tenggelam, tapi masih bisa komunikasi. Berarti teknologinya Nabi Nuh dan anaknya itu HP-nya bukan seperti kayak HP Android jenengan, mungkin lebih canggih lagi. Dan kapal Nabi Nuh jangan dikira mung kaya lesung karena apa? Kapal yang besar kena tsunami itu, Pak, guling kalau ben. Kapal Nabi Nuh itu ombak yang segitu bumi kapalnya bisa terbang. Kita lihat teknologi itu, dia anti gravitasi, bisa terbang, bisa menyelam, bisa. Luar biasa sebetulnya. Tapi ya itu kalau kita baca buku kisah Nabi Nuh, di bis-bis itu ada, Bu, gambarnya guru kapal kali langsung wih. Aduh wes. Cah apa ya? Jan ra cetha tenan kok. Ya wis mare. Ora ayat ora diwaca. Kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Furqan ayat 37. Wa qauma nuhil lamma kadzabu rasula aqraqnahum. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Wa ja'alnahum linasi ayatan. Kami tenggelamkan mereka, kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Nah, jadi ceritanya napa? Kapalnya ditenggelamkan, manusianya ditenggelamkan dan Nabi Nuh naik kapal selamat. Itu sebagai pelajaran atau ayat untuk manusia, termasuk kita, Pak. Jadi kita suruh berpikir, jangan tidak usah nyari kapalnya di mana, tapi kita lihat teknologinya. Nek kapalnya napa ombak tinggi gunung itu mesti kapalnya ya seperti itulah, luar biasa teknologinya. Ya. Wa a'tabna lidzalimina adaban alima, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Jadi kaum Nuh peristiwanya itu adalah waja'alnahum linnasi ayat, sebagai ayat, Pak. Yang namanya ayat itu bisa dipelajari, bisa dipikirkan, bisa dipahami, Pak. Karena ayat Allah itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Tersurat Al-Quran, kemudian tersirat itu adalah kejadian-kejadian di alam semesta ini. Bahasanya ayat kauliyah dan kauniyah. Kauliyah itu ayat-ayat yang pasal ini dalam Al-Quran, kalau kauniyah itu adalah di luar yang berhubungan dengan alam semesta. Kemudian dalam surat 26 ayat 105, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi Nabi Nuh itu didustakan sehingga dakwahnya itu gampangannya kurang sukses gitu ya. Nabi Nuh berdoa, Pak. Ini kita lihat doanya. Kenapa sampai bumi ditenggelamkan? Di dalam surat Nuh ya, ayat 26. Wa qala Nuhun Rabbi la tazar alal ardi minal kafina dayaro innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafaro. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Kan saking nih, Pak, istilahnya apa nggih? Dakwah di sana ada yang mau, sini ada yang mau. Memang manusia itu sukanya begitu, Pak. Kalau di dakwah itu jarang yang mengambil pelajaran. Jadi Nabi Nuh pun sampai berdoanya seperti ini, Pak. Mungkin kalau Nabi Muhammad doa seperti ini kita nggak ada. Ya ini sudah ya. Jadi doanya itu wong kafir itu ojo napa nggih. Wis pokoknya
dihabisin aja lah gitulah, cara bahasa keren itu. Sebab nek tinggal di bumi itu ya malah istilahnya ya nyebel-nyebeli kan begitu. Kemudian di ayat selanjutnya surat 27-nya sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Nah, ya tapi yang kita garis bawahi bahwa Nabi Nuh ini minta supaya orang kafir itu dimusnahkan, ya. Ya karena seorang nabi ya doanya juga terkabul. Nyatanya tadi ayat di atasnya bumi ini adalah ditenggelamkan. Kemudian akhirnya memang dimusnahkan oleh Allah. Yaitu karena mendustakan Rasul dan menolak ayat-ayat yang disampaikan. Dalam surat 30 ayat 9 surat Nur ya. Alam yasiruna fil ardi fayangduru kaifa kana aibatul ladina min qablihim. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Kanu asada minhum kuwatan wa asarul ardo wa amaruha. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Jadi aksaro mimma amaruha, lebih banyak dari apa yang mereka makmurkan. Waja'athum rusuluhum bil bayinat. Ya, ilmunya tinggi, wongnya gede dhuwur, kuat-kuat, teknologinya baik, mengolah buminya makmur, ya. Nah, waja'at rusuluhum bil bayinat, adalah datang kepada mereka itu rusuluhum, jamak ini rasul-rasul, bil bayinat dengan membawa keterangan. Ya. Fama kana Allahu liyat limahum walakin kanu anfusahum yatlimun. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul telah membawa bukti-bukti atau bayinat tadi yang nyata, maka Allah sekali ini tidak berlaku zalim pada mereka, akan tapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri sendiri karena mendustakan Rasul. Ini korelasinya surat 40 ayat 83. Falama ja'athum rusuluhum bil bayinat fariqu bima indahum minal ilmi. Ya, kalau tadi ada Rasul membawa bayinat, keterangan, malah dia menjadi zalim karena tidak mau menerima. Kalau di sini ada seorang Rasul, ada Rasul-Rasul ya. Falama, dan ketika jatuh datang kepada mereka rusuluhum, Rasul-Rasul dari mereka bil bayinat, dengan membawa keterangan-keterangan ya. Bayinat itu barang yang ceto ya. Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Jadi rumangsa wis ngenenge Rasul iki bodoh lah gitulah gamane. Kan ada kan ayat yang mengatakan wah Rasul sing melu Rasul iki gur wong bodoh-bodoh kan ada. Nggih. Non saya lagi. Bukan gorengan ini. Ya enggak apa-apa. Bismillah, hilang. Wah, tak eling-eling nek kemis sore ora mangan gorengan ini. Tapi wong gorengan niku nggih enak. Nggih, kita lanjutkan. Ya. Ada datang Rasul membawa bayinat, tapi orang itu malah mengatakan mereka merasa senang dan bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Wa haqqa bihim makanu bihi yastaziun, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan. Ya. Kalau di sini ada Rasul satu, dia memperolok-olok dan merasa tinggi ilmunya, Pak. Itu loh. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Bapak tidak punya titel terus nekaknya ayat
karo wong sing dititel. Alah kowe apa anu istilahnya aku wis ilmuku wis luwih dhuwur. Nah, itu namanya juga kena ayat ini sebetulnya. Nah, kalau orang yang tahu ayat ini tidak berani begitu ya. Karena ada ayat lain bahwa Allah itu memberikan ilmu kepada hambanya siapa saja. Ya. Kadang sudah sarjana agama kon khotbah ya rawani ya eneng. Jadi bukan titelnya gitu. Tapi Allah itu memberi ilmu kepada orang yang mau mencari kan begitu. Maka kalau ada seorang yai mengatakan sing penting melu madhab wae wis rasah sinau Quran. Nah, enten sing ngoten malan. Nah, petunjuk Al-Qur'an ora iso. Sedangkan imam madhab itu Syafi'i, Maliki, Hambali itu kalau ada ayat yang lebih sahih atau hadis yang lebih sahih atau ayat yang lebih benar, kembalilah ke itu. Nah, itu harusnya kita mengikuti begitu, jangan malah dibelokkan anak wong arep sinau Quran ra entuk ya, ndak keracunan katanya, nanti ndak ini itu ada itu yang, tapi sebenarnya itu yang diserang Pak Ahmad Sukino, tapi saya lihat kok saya bukan membela Pak Ahmad Sukino, tapi saya membela ayat. Kalau ayat dilecehkan itu ya namanya kasihan orangnya. Harusnya yang disampaikan itu ayat, itu namanya membodohi umat. Jadi umat, kecuali nek memang wong desa gunung ora ngerti apa-apa alibata ra iso, lah itu kono nganggo mata kuwi ya monggo. Tapi kalau wong pinter ngerti teknologi, ngerti nahwu sorof, ngerti ilmu tafsir, ngerti ini kan kita harus belajar, Pak. Kita berani belajar Al-Qur'an, juga belajar di luarnya juga kita pelajari. Dari hadis-hadis kita pelajari supaya kita Pak ada perbandingan. Oh, ayatnya demikian, di luar ayat demikian. Bahkan Alkitab, Injil pun saya juga baca Pak, saya pelajari. Sehingga kemarin kalau lihat di dalam Alkitab itu kejadian Adam di balik pohon saja Gusti Allah melaku-melaku orang ngerti celuk-celuk Adam. Kan lucu sekali di situ. Nah, kalau kita tidak belajar itu kan kita tidak tahu loh. Kitab yang ono kitab suci kan gitu. Loh, umpamanya demikian, oh ternyata lebih logis pada Al-Qur'an. Nah, semua memang dipelajari, ibaratnya Bapak Ibu belajar ilmu copet enggak masalah. Supaya apa? Supaya tidak kecopetan kan begitu. Nah, nek copet kan iya. Copet niku nek nyenggol tengen, Bu. Niku sing grayangi sing kiwa. Nah, nek wong sing bodoh kan orang ngerti ilmu copet senggol tengen ya ngerti tengene. Tengen padahal sing kene diobo-obo. Tapi nek wong ngerti ilmu copet senggol tengen iki ya awas sing kiwa mesti dianu itu. Kasih ning kiwa mesti itulah ilmunya copet kan begitu. Kan ilmu boleh di anu. Nah, itu kalau orang dulu memperolok-olok Nabi ya. Umat sekarang juga diingatkan dengan ayat ini Bapak sekalian. Ini juga berlaku untuk saya, untuk Bapak, juga untuk Ibu ya. Di dalam surat Al-A'raf ayatnya 69 dan nanti diwatkan Al-A'raf 63 ya. Awa ajibtum anja'akum dzikrun mir rabbikum ngala rajulim minkum liyungdira ya. Liyungdirakum wadkuru idja'alakum khulafa'a mim ba'di qaumin nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan fa'adkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Apakah kamu percaya, apakah kamu tidak percaya, ataukah kalau lugatnya apakah kamu heran kalau datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini perbandingan terjemah Pak. Kalau tadi dikatakan tubuhmu lebih kuat, ini enggak. Sebetulnya yang
sesuai yang di bawah ini. Herankah kamu jika sampai padamu peringatan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari kamu memperingatkan kamu? Ya, ingatlah ketika dia jadikan kamu khalifah-khalifah sudah kaum Nuh dan mendapatkan keluasan dalam ciptaan padamu. Ingatlah pemberian Allah, semoga kamu beruntung atau menang. Kalau memperingatkan itu di dalam surat 763 nanti juga kita sebutkan di sini ya. Ini kita langsung baca aja karena ini lebih ceto nih yang surat Al-A'raf ayat 63 ini, Pak. Awa ajibtum anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Nah, ceto sekali ayatnya. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu. Jadi kalau kita ada kelompok kemudian ada orang laki-laki memperingatkan ya, dengan ayat itu kita nggak usah heran karena ayat ini berlaku sampai kiamat ini. Liyung dirakum wali tataku wala'alakum turhamun. Peringatan tadi agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Jadi isine ngejak takwa, ngesini ngejak rahmat. Itu loh. Jadi nggak usah heran. Dan ayat ini berlaku sejak Nabi sampai nanti kiamat. Ini kan bahasanya cetok, Pak. Kalau kalian baca mufrodanya itu, jadi ngajaba itu kan takjub. Apa kowe takjub gumun an yento ja'akum teko marang sira dzikrun peringatan mirabikum. Lah peringatan sangka pengiranmu mau ngala rajulin minkum. Sing gawa ya kuwi wong lanang sangka minkum sangka sira kadhewe maksudnya gitu. Ini tidak disebutkan orangnya, tidak disebutkan personilnya, Pak. Tapi kita lihat keadaan. Kalau ada orang yang memperingatkan kita dengan ayat-ayat firman-firman Allah untuk ketakwaan dan untuk mendapat rahmat, kita tidak usah heran. Kita harus kita ikuti ayatnya, bukan orangnya, kan begitu. Nah ini masih setelah Tufan Nuh, Nabi Musa juga mendapat kitab. Ini kita lewati saja. Kembali ke pokok tadi, ada 3 kelompok tadi, Pak. Tolong dipikirkan ya, dicatat, diresapi ya. Bahasanya di situ adalah nanti ada bahasa sulasun dan salasahnya. Wa kuntum azwajan salasah. Dan kamu menjadi salasah, 3 golongan, Pak. Kan isnen akhab itu 1, isnen 2, salasah 3. Jadi setelah dibangkitkan nanti ada 3 golongan. Siapa? Fa ashabul maimanah. 1 adalah Ashabul Maimanah. Ma Ashabul Maimanah. Siapakah Ashabul Maimanah itu? Ya, nanti kita lihat. Wa Ashabul Mas'amah, yang golongan simal, yang itu golongan kanan. Kemudian Ma Ashabul Mas'amah. Apa golongan kanan itu? Kemudian yang 1 Maimanah, Mas'amah. Kemudian wasabikun asabikun, dan orang-orang sabikun yang berlomba-lomba ya. Itu sabikun namanya. Jadi ada golongan kanan, golongan kiri, dan sabikun ayatnya ini. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Bagi yang sabikun ini, Bapak Ibu, sabikun ini, mereka itu didekatkan di dalam jannah yang penuh nikmat. Itu suratnya mulai dari 7 sampai 12, kemudian dilanjutkan 9 sampai 12. Jadi kalau orang yang berlomba-lomba, orang dahulu yang istilahnya sabikun itu, mereka itulah didekatkan pada Allah, berada dalam jannah kenikmatan. Itu Jannatun Naim tadi.
Nah, sabikun yang kita lihat di sini, Pak. Kita lihat, cermati, mulai ayat 13 dan 14. Masih surat 56, surat Al-Waqiah. Sulatum minal awalin wa qaulilun minal akhirin. Nah, dari awal ini yang sabikun ini sulasun. Di situ diartikan banyak ya. Wah, maaf ini. Jadi di situ diartikan kebanyakan, tapi sulasun itu dari salasah tadi yang berarti sepertiga. Ini yang sabikun saya tulis ini ya. Karena sudah disebutkan yang awalun orang sabikun ini sepertiga. Yang akhirun sedikit. Nah, sedikit nanti kita lihat. Terusnya ayat ya. Ayat 15 sampai 26 ini. Ini masih tentang dari surga orang yang sabikun tadi, bisa penyan baca ya. Orang sabikun itu di dalam surga, mereka berada di atas singgasana yang bertata emas dan permata. Tapi itu ayat 15 mesti di atas dipan ya. Nek dipan ini kayu jati kebun itu loh Pak. Mosok nek surga kayu jati kebun. Neng kene spring bed. Jadi singgasana yang bertata emas dan permata. Ya, ayat 15, ayat 16-nya seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. 17-nya mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. 18 dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Ayat 20 dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. 21 dan dari daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ini orang yang sabikun-sabikun tadi. 22 dan ada bidadari-bidadari bermata jeli. 23 laksana mutiara yang tersimpan baik. 24 sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. 25 mereka tidak mendengar dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. 26 akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Itu yang sabikun-sabikun, orang yang berlomba dalam kebaikan. Jumlahnya disebutkan awalun sulasun, banyak atau sepertiga tadi. Nah sekarang yang maimanah ya, yang maimanah golongan kanan. Di sini disebutkan ya, yang baca dari surah dari masih surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 40. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin ya. Jadi sama itu, maimanah dan yamin itu bahasanya artinya kanan. Jadi golongan kanan itu alangkah bahagianya golongan kanan itu ya. Itu ayat 27 dan seterusnya, berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sungguhnya kami ciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung nanti baca notnya. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Nah, golongan kanan ini disebutkan di sini ya. Sulatum minal awalin wa sulasun minal akhirin. Nah, di ayat 39 dan 40. Kalau di situ kan kebanyakan ya. Enggak apa-apa, ini di sini yang mana ya? Sepertiga orang awalun, di sini sepertiga dari akhirun. Sekarang golongan 3 ashabul masamah itu ashabul simal itu Pak. Golongan kiri
Waskabusimal, ma'askabusimal ini. Wah, ini yang di neraka ini, ngeri nih. Golongan kiri ayat 41 sampai 55. Dalam siksaan angin yang amat panas dan dari air yang mendidih dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. Jadi ini dunia mewah-mewah, tapi tidak beriman. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Jadi ra percaya karo hari berbangkit. Termasuk bapak-bapak kami ya, di 48 gitu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, maksudnya Kanjeng Nabi, so itu dibangkitkan wong biyen karo wong saiki gitu loh. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian sungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon jakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Nah. Kemudian orang awalun, ya, tadi disebutkan yang sabikun itu adalah sepertiga lah ini. Yang berlomba keridhaan Allah tadi ayat 13-14. Sabikun yaitu orang yang berlomba untuk keridhaan Allah. Kemudian maimanah itu yang mematuhi hukum Allah di dalam tadi surat 39 ayat 40 ya, 39 dan 40. Kalau yang maimanah ini jelas Pak, disebutkan sepertiga. Nah kita yang cari di sini dan sini ya. Nah, tambah 3 menit nggak apa-apa. Nah ini yang sabikun, maimanah, penduduk surga, yang simal ke neraka. Kita lihat langsung aja. Nah, kita jadikan per 12 supaya gampang. Kalau sepertiga itu kalau jadian per 12 kan berarti 4 ya. 4 per 12 dong ya. Nek sepertiga ini nek jadikan napa? Per 12 kan nek siji sama dengan 12 per 12. Nah, saat ini nek napa? Sepertiga kan sama dengan 4 per 12. Maka di sini tak hapus, tak ganti 4 per 12. Karena sepertiga kan 4. Terus di sini juga saya ganti 4 per 12. Sini juga saya ganti 4 per 12. Nah, kita hapus. Terus cari gulai mriki. Nah, kita lihat. Karena tadi kan disebutkan nek awalun itu sepertiga yang sabikun yang awal dan sedikit yang akhir. Ya. Kita lihat di sini penduduk memang bikinnya agak ya. 1/3 di sini berarti 1/6 dari seluruh manusia karena terdiri dari awal dari gitu ya. Nah, sepertiga ini kan karena dibagikan per 12 Pak. Karena dari awalun dan akhirun ya, berarti sepertiganya kan semua per 12 per 12, akhirun dan akhirun. Nek sepertiganya dari awalun itu berarti sini 2, sini juga 2. Tadi kan belum tak paruh karena dari awalun dan akhirun.
Jadi 2/12, 12, 12. Nah ini wis kecekel setengah. Wis kecekel 6/12. Nah, kok lebih sedikit ya? Kalau orang akhirun itu sedikit. Berarti kalau di sini kan kalau lebih sedikit dari itu namanya itu. Sisanya kita cari di sini. Berarti kecekel itu ya. Kalau kita lihat di sini, nanti kita terangkan besok lagi. Sing askabusimal itu yang awalun itu kan sedikit, tapi yang akhirun itu lebih banyak. Nah, maka di sini 3/12 berarti wes 9. Ya. Berapa ini? Yang sini 2/12. Sekarang kita jumlah 2, 2, 2, 1, 2, 3. Nah, berarti ini sudah 12/12. Jadi perbandingan kalau kita lihat sebetulnya akhirnya nanti penduduk surga itu sebenarnya lebih banyak, cuma yang banyak itu dari awalun. Karena tadi di sini yang sabikun akhir itu sedikit. Nah, kalau yang maimana sudah disebutkan sulasun. Sepertiga dari awalun dan akhirun, berarti kan 2/12. Jadi kurang lebih ini. Jadi ini berarti kalau jumlah 3/12, 4/12, 5/12. Berarti kalau menurut keterangan ini, sing surga itu 7/12, sing neraka 5/12. Kalau sulasun itu diartikan sepertiga karena salah sah tadi. Tapi kalau diartikan kebanyakan, lah lebih banyak lagi mungkin, ya, lebih banyak lagi. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, diri kita ini masuk yang ini atau ini, jangan ini loh tuh. Nah iso. Kan ayatnya cetok. Muga-muga kan awake dhewe akhirun. Sabikun apa? Maimana, aja nganti simal. Atau golongan kiri. Kita usahakan, termasuk kita begini ini, karena saya sering mengatakan orang yang peduli dengan Al-Quran itu sedikit. Mungkin ya mungkin kita sing muga-muga wae sing sabikun gitu ya. Nah, ya insyaallah ya kita berusaha Pak misalkan. Nah, ini masih saya jentrehkan nanti ya, ini baru apa istilahnya ben ada bayangan, nanti kita lihat di ayat-ayatnya juga. Mungkin Bapak Ibu masih bingung kok sepertiga sulasun. Di situ artinya kebanyakan kok bisa. Memang harus kita ulang secara detail nanti. Baru sekali mungkin nggak bingung ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira waktunya habis. Kalau ada komentar besok saja ya, karena ini temanya masih rinci. Namun penjelasan baca tetap surat Al-Waqiah itu biasanya teman kita yang lain mau soal Al-Waqiah bener segini lancar lah, jenengan men insaf tentang itu men dadi golongan kanan aja atau sabikun nggih mangkaten. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.